Selamat malam sahabat GPIB, salam jumpa kembali dimanapun saudara berada dalam acara Night Call GPIB bersama saya Pendeta Febri Parimo Rampengan selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Shalom di Denpasar. Pada malam hari ini sebelum kita akan menutup hari kita dan kita akan beristirahat, kita akan terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 12. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mau terus berpegang pada sabda-Mu, ya Allah, sumber hidup dan sumber hikmat kami. Penyertaan-Mu melalui firman Tuhan akan selalu meneguhkan kami, sehingga kami merasakan kebahagiaan hidup di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu pada saat ini menuntun kami, sehingga firman yang hendak kami baca dan kami renungkan itu dapat mewujud dalam seluruh perilaku kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Adapun pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan menyatakan, Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras, di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu. 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit, dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya itu dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai ke tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas batu yang mahal-mahal berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Demikian firman Tuhan.
Sahabat GPIB yang terkasih dalam Yesus Kristus, keinginan untuk melakukan sesuatu, keinginan untuk mencapai atau meraih sesuatu tentulah tidak salah. Jadi sangat wajar bila seseorang itu berupaya bekerja keras untuk mencapai cita-cita, untuk melakukan dan juga dalam meraih sesuatu. Ada kalanya untuk mencapai dan meraih sesuatu, seseorang juga bekerja secara mati-matian untuk meraih kesuksesan. Yang menjadi sebuah masalah adalah kalau dalam mencapai keinginan itu, orang bukan hanya menghalalkan berbagai macam cara, tetapi juga ada motivasi yang tidak murni dan ada berbagai hal-hal lain yang dapat mempengaruhinya, yaitu seperti keamanan dirinya sendiri. Hal-hal lain yang juga yang dapat mempengaruhi adalah penerimaan dan pengakuan dari orang lain yang diperhitungkan, lalu kemudian juga memperhatikan penghargaan dan popularitas serta kuasa yang ada padanya. Bacaan Alkitab ini, sahabat GPIB yang terkasih, berkisah tentang Raja Salomo yang pada saat itu selesai membangun bait suci, dilanjutkan dengan proyek yang lainnya, yaitu membangun gedung yang disebutnya sebagai Hutan Libanon. Dan gedung ini dikisahkan juga dibangun dalam kurun waktu yang cukup panjang, yaitu selama 13 tahun. Dan peruntukan gedung yang disebut dengan Hutan Libanon ini juga itu diperuntukkan bagi dirinya sendiri dan keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Selain lamanya waktu pembangunan rumah hutan Libanon yang kalau kita melihat di sini yaitu hampir 2 kali lipat waktu yang dibutuhkan untuk membangun rumah Tuhan, maka juga terlihat bahwa luas gedung hutan Libanon ini juga ternyata 4 kali lebih luas daripada bangunan bait Allah itu sendiri. Dan kalau kita melihat dari panjangnya waktu dan juga luas bangunan yang ternyata lebih luas dari bait Allah itu sendiri, maka terkesan, ya sekali lagi terkesan ada sebuah motivasi yang tidak murni di balik pembangunan gedung tersebut. Salomo membangun hutan Libanon ternyata bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, melainkan juga terkesan bahwa ada motivasi yang lain di balik pembangunan hutan Libanon ini, yaitu dia ingin merasa dirinya sebagai orang yang hebat. Dan bukan hanya itu saja, bahwa mega proyek yang dibangun oleh Salomo ini sesungguhnya ingin menunjukkan reputasi dari Salomo itu sendiri, atau dengan kata lain Salomo sesungguhnya ingin menonjolkan dirinya sendiri. Nah, perbuatan Salomo yang membangun hutan Libanon dengan memasukkan motivasi yang tidak murni ini bukan hanya dinilai sebagai sebuah perbuatan yang tidak jujur, melainkan ada kesan bahwa apa yang dilakukan Salomo pada saat itu adalah justru perbuatan yang sebenarnya tidak mengindahkan Tuhan, bahkan terkesan melecehkan dan meremehkan Tuhan. Karena dilihat bahwa bangunan Allah ternyata tidak seluas seperti bangunan istana milik Salomo. Bahkan tahun pekerjaan pembangunan bait Tuhan juga hanya 7 tahun, sementara pembangunan untuk istananya sendiri memakan waktu sampai 13 tahun. Atau dengan kata lain juga, lewat apa yang ditampilkan dalam kitab Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 12 ini juga seolah-olah terkesan bahwa Salomo ini selaku tuan rumah, sementara Tuhan adalah penyewanya, sehingga kemudian yang ditampilkan yang lebih adalah bangunan istananya itu sendiri. Nah, sahabat-sahabat GPIB yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang motivasi yang tidak murni, berbicara tentang ego dan ambisi seseorang yang dimiliki oleh Salomo ini, maka dalam pelayanan pun seringkali terjadi hal yang demikian.
Dalam pelayanan juga seringkali ada yang namanya ego, ada yang namanya ambisi, ada yang namanya motivasi yang tidak murni. Dan terkadang semuanya itu seringkali menjadi batu sandungan, bahkan juga menjadi sumber masalah. Adanya sikap, keinginan untuk dipuji, untuk menonjolkan diri atau tampil merasa diri yang paling hebat. Adanya sikap supaya dilihat orang bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang dapat menimbulkan kesan bahwa dia adalah yang paling berjasa. Itu juga seringkali masuk dalam pelayanan. Padahal berbicara tentang pelayanan, khususnya pelayanan Kristiani, adalah pelayanan yang tidak mementingkan pujian, kepentingan buat dirinya sendiri, melainkan berbicara tentang pelayanan Kristiani adalah pelayanan untuk kepentingan Tuhan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pada malam hari ini sesungguhnya ingin menyadarkan dan mengingatkan kita lagi bahwa status sebagai utusan Tuhan, status sebagai orang yang diberi mandat oleh Tuhan untuk melayani, menjadikan kita menyadari bahwa seharusnya kita tidak boleh bekerja untuk diri kita sendiri, bahkan untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan apapun yang kita kerjakan adalah bekerja untuk kepentingan Tuhan. Dan lewat firman Tuhan pada malam hari ini juga, sahabat-sahabat GPIB, kita diingatkan bahwa ketika kita bekerja dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, maka seharusnya kita menempatkan keinginan kita di bawah kepentingan dan keinginan Tuhan. Dan pada saat ini kembali kita juga dipanggil dan diingatkan bahwa tidak seperti Salomo yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, tetapi kita juga diingatkan untuk juga melakukan pekerjaan dan pembangunan yang berskala kecil. Misalnya kita bisa ikut terlibat menolong orang-orang yang sakit, memberikan perhatian kepada mereka-mereka yang lansia, yang lapar, dan itu juga merupakan pekerjaan yang harus kita perhatikan. Dan kiranya firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa yang terpenting dalam melakukan sesuatu bukanlah semata-mata hasilnya, melainkan sikap dan motivasi kita dalam menjalankan pekerjaan itu. Tuhan menolong dan memampukan kita supaya kita melakukan pekerjaan Tuhan ini dengan baik dan benar. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaanmu, untuk penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami sudah berkarya, kami sudah melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan dan kerjakan dalam seluruh aktivitas kami. Untuk itu kami mengucap syukur ketika kami diberikan kemampuan untuk bekerja dan melayani Tuhan di sepanjang hari ini. Seluruh hasil pekerjaan dan pelayanan kami persembahkan di hadapan tahta Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah kami dan ingatkan kami terus ya Tuhan, bahwa ketika kami bekerja dan melayani, kiranya yang mendominasi, yang memotivasi bukan kepentingan diri kami sendiri, melainkan apapun yang kami kerjakan adalah untuk mengerjakan kepentingan Tuhan. Dan mampukanlah kami juga untuk setiap apa yang kami kerjakan, itu boleh menghadirkan kebaikan, bukan saja bagi diri kami sendiri, tetapi juga buat orang-orang yang ada di sekitar kami, dan yang paling utama adalah Tuhan dipermuliakan lewat apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode dalam seluruh tugas dan pelayanannya, mupel-mupel yang ada, Tuhan kiranya juga memperlengkapi, agar kami juga dimampukan untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan dalam lingkup mupel.
jemaat-jemaat GPIB dalam seluruh persekutuan pelayanan serta kesaksiannya. Tuhan juga kiranya bersama-sama dengan jemaat-Mu ini, agar jemaat Tuhan ini dapat menghadirkan damai sejahtera, dapat melaksanakan misi Allah lewat tugas, panggilan, dan pengutusannya. Dan kami tetap menyerahkan akan seluruh keberadaan kehidupan kami, ya Bapa. Biarlah sepanjang Tuhan masih mempercayakan pekerjaan dan pelayanan kepada kami, maka kami dimampukan untuk melakukannya dengan motivasi yang baik dan benar. Kami tetap menyerahkan akan seluruh keberadaan kehidupan kami. Kiranya Tuhan menuntun, Tuhan yang membimbing kami. Kami akan beristirahat, Tuhan juga kiranya menaungi kami, agar kami boleh beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan kami tetap menyerahkan kehidupan kami di sepanjang malam hari ini hanya ke dalam tangan lindungan-Mu, ya Tuhan. Inilah doa, permohonan, dan syukur hati kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian night call pada malam hari ini, dan kami ingin selalu mengingatkan agar kita semua selalu menjalankan dan melaksanakan protokol kesehatan, tetap sehat dan tetap bersemangat. Tuhan beserta kita. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.